Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini dulur, saya sedikit mengulas tentang penyakit busuk akar dan juga busuk pangkal batang yang sangat-sangat berbahaya dulur bagi tanaman jeruk khususnya. Dan untuk beberapa gejala sudah terlihat di kebun saya dulur, bahkan ada 2 batang yang meninggal secara tiba-tiba dulur. Jadi harus kita lakukan penanganan secepat mungkin. Jadi simak terus untuk video kali ini dulur, mulai dari penanganan yang saya lakukan sampai nanti pencegahannya seperti apa. Jadi simak terus video ini dulur-dulur. Nah, untuk penyakit busuk akar dan pangkal batang pada tanaman jeruk paling berbahaya adalah disebabkan oleh jamur Phytophthora. Namun demikian ada beberapa penyebab lain yang perlu diwaspadai, misalnya Armillaria sp, Phytomothicum omnivora, dan busuk akar Roseline sp. Nah, untuk penyebab utamanya yaitu jamur dan juga bakteri dulur. Nah, ini adalah bagan tentang nama penyakit, gejala, dan faktor pendukungnya dulur ya. Untuk gejala, pangkal batang, luka coklat hitam, keluar bendok, akar batang korteks atau akar serabut mengalami busuk, daun menguning dan juga layu. Faktor pendukungnya adalah tanah lempung, pertengahan musim hujan, dan genangan air. Nah, untuk prinsip pengendalian tersebut, yang pertama dulur-dulur memonitoring, yang kedua kultur teknis, 3 varietas batang bawah tahan, 4 pengendalian ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah fungisida. Nah, dari beberapa penanganan itu dulur, memang masih belum ditemukan secara pasti ya tentang obat untuk ataupun ya memang obat untuk menyembuhkan tanaman yang sudah terkena busuk akar ataupun busuk pangkal paha. Tetapi sebagai pencegahan kita sudah bisa melakukannya dulur. Gejala awal busuk akar ataupun batang dulur ya bisa terlihat dari vigor tanaman kita dulur ya. Yang paling nampak adalah tumbuhnya bunga seperti ini dulur. Ketika pertunasannya tidak ada tetapi bunga muncul sangat lebat, dan juga untuk vigor tanaman seperti kekurangan nutrisi, buah tidak dapat membesar dulur-dulur, dan juga untuk warna buah terlihat menguning seperti kurang unsur nitrogen dan juga magnesium, dan terdapat banyak ranting yang kering. Nah, inilah dulur keadaannya, tapi untuk yang ini insya Allah masih bisa diselamatkan dulur-dulur ya. Untuk pertunasan daun tidak muncul, tapi yang muncul malah bunga-bunga dulur ya. Biasanya kalau kita bunga senang, tapi kalaunya tanamannya seperti itu sangat-sangat tidak baik dulur ya. Nah, ini adalah contoh untuk tanaman yang sehat dulur. Pertunasan banyak, buah banyak, dan juga untuk bunga juga banyak. Jadi untuk tanaman yang sehat, rasio dari daun, buah, dan juga pertunasan itu seimbang dulur-dulur, sehingga dan warna daunnya juga terlihat hijau hitam ya. Nah, berbeda dengan yang seperti ini dulur, terlihat untuk rasio daun sedikit kurang dan nampak terlihat warna daun menguning dulur-dulur, dan banyak ranting yang kering dan juga tidak tumbuh tunas tetapi tumbuh bunga. Dan yang paling cepat adalah kita melihat di bawah kanopi jeruk ataupun di batang bagian bawah dulur. Nah, terlihat seperti pembusukan. Nah, ini adalah gejalanya dulur. Nah, ini adalah gejala busuk pangkal batangnya, dan kemungkinan untuk beberapa akarnya juga sudah terkena dulur ya. Nah, kita sebagai petani sering kali sedikit lalai terhadap penyakit akar dulur, karena untuk penyakit akar sendiri tidak terlihat dulur, sehingga untuk pencegahannya juga sedikit susah karena kita lebih
prioritaskan terhadap penyakit-penyakit yang terlihat saja. Untuk yang pertama kita lakukan adalah pemetikan buah, Dulur. Untuk buah yang ada di pohon kita petik semuanya, Dulur-dulur, sampai tidak tersisa dan dibersihkan secara menyeluruh. Ini bertujuan untuk memaksimalkan nutrisi agar tanaman tidak terbebani, Dulur-dulur ya. Karena dalam kondisi yang tidak maksimal, ketika ada buah di pohon maka nutrisinya akan sangat besar terserap ke buahnya, Dulur, sehingga perlu dilakukan pembuangan buah agar nutrisinya bisa terserap untuk pertumbuhan lagi, Dulur-dulur ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi untuk memaksimalkan nutrisi sehingga nutrisinya tidak ke buah melainkan untuk pertumbuhan ataupun melancarkan lagi, Dulur ya, menyehatkan tanaman. Dan yang kedua adalah melakukan pemangkasan ranting-ranting yang kering, Dulur. Ini harus kita lakukan sebersih mungkin, Dulur-dulur, karena untuk ranting kering ketika kita biarkan dia akan menjalar, sehingga untuk ranting-ranting yang masih sehat ketika ada ranting kering seperti ini tidak kita buangi maka dia akan menjalar dan mengakibatkan ranting-ranting yang sehat ikut mengering, Dulur-dulur. Jadi harus kita buangi semuanya sampai bersih, Dulur-dulur ya. Kita lakukan pemangkasan dengan bersih sampai tidak ada ranting kering, Dulur-dulur. Selain untuk mencegah ranting kering menjalar ke ranting-ranting yang sehat, untuk ranting kering sendiri biasanya akan menghambat pertunasan, Dulur-dulur, sehingga wajib kita lakukan pembersihan di dahan-dahan yang terdapat ranting kering agar nanti pertunasannya bisa jauh lebih cepat keluar dan juga jauh lebih maksimal, Dulur-dulur. Nah, itu adalah dua tujuan utama pembersihan ranting kering. Yang pertama agar menjaga supaya tidak menyebar, dan yang kedua agar pertunasan tidak terganggu. Pembersihan di bawah tajuk ataupun kanopi pohon jeruk itu bersifat wajib, Dulur-dulur, karena untuk jamur sendiri sebagai sumber utama dari penyakit busuk akar, dia harus terkena cahaya matahari. Yang kedua adalah berfungsi sebagai agar nanti penyerapan nutrisinya bisa lebih maksimal ke arah tanaman pokok kita. Yang ketiga adalah penaburan kapur dolomit, Dulur. Ini bertujuan untuk menetralkan asam yang ada di dalam tanah dan juga menghilangkan residu-residu. Terus yang kedua adalah meningkatkan pH, dan juga salah satu fungsi dari dolomit adalah mencegah berkembangnya, Dulur ya, supaya tidak menyebar. Jadi kita perlu melakukan penaburan kapur dolomit di sekeliling tanaman yang terindikasi terkena busuk akar agar nanti jamur daripada penyakit busuk akar ataupun pangkal batang tidak menyebar ke tanaman-tanaman jeruk yang lainnya yang ada di sekitarnya. Nah, itulah tadi, Dulur, fungsi dari penaburan kapur dolomit di sekeliling tajuk tanaman yang terindikasi terserang busuk akar ataupun pangkal batang. Dan untuk yang keempat yaitu menggunakan agen hayati, Dulur. Ini insya Allah akan saya buatkan videonya. Nah, untuk agen hayati musuh dari jamur yang paling utama yaitu jamur juga, Dulur. Ada beberapa jamur baik yang bisa melawan sebenarnya, Dulur, untuk penyakit itu. Tidak menyembuhkan, tapi dia akan melawan bibit-bibit penyakit, yaitu terutama Trichoderma sp, Dulur ya, yang biasanya mungkin sudah sering terdengar oleh dulur-dulur semua. Bahasanya biasanya adalah satpamnya dari akar, Dulur ya. Ketika ada bibit penyakit dari jamur, dia sudah bisa melakukan perlawanan atau melindungi akar tanaman pokok kita, sehingga ini perlu dilakukan pemberian agen hayati agar tanaman kita paling tidak sudah terproteksi dari bibit-bibit penyakit yang
terkandung baik jamur dan juga bakteri. Dan perlakuan yang kelima yaitu fungisida, Dulur. Nah, fungisida biasanya saya memakai bahan aktif tembaga, Dulur. Bisa menggunakan Nordok ataupun Glufosinat, dan beberapa kali saya juga menggunakan bahan aktif sulfur yaitu dengan merek dagang Belvo, Dulur ya. Entah itu dikocor ataupun disabutkan ke batang tanaman, Dulur, sebagai proteksi. Karena untuk lahan saya ini belum pernah saya lakukan penyaputan di batangnya, Dulur, karena masih terkendala di pekerjaan yang lain. Nah, tapi biasanya untuk petani di daerah saya, caranya adalah menyaputnya dengan menyaput batang dengan fungisida merek dagang Nordok dengan bahan aktif tembaga, Dulur. Itu insya Allah sangat efektif, baik pencegahan dari busuk batang terutama, Dulur ya. Nah, itulah tadi, Dulur, beberapa pengendalian yang biasa saya lakukan ketika tanaman saya terindikasi mengalami serangan baik busuk akar maupun pangkal batang ya. Masih belum ada resep yang manjur, Dulur, tapi proteksi terbaik adalah pencegahan sejak dini, Dulur. Karena sangat-sangat sayang, Dulur, ketika tanaman sudah memasuki umur produksi tiba-tiba mati dengan gejala yang sangat cepat, Dulur. Karena monitoring saya yang sedikit kurang juga, Dulur kemarin, Dulur. Nah, ini adalah contohnya, Dulur, beberapa tanaman yang terindikasi, Dulur ya. Tapi untuk yang seperti ini ketika daunnya juga masih ada, masih bisalah insya Allah diselamatkan, Dulur. Tapi ada beberapa pohon di ladang saya, 2 batang yang sudah wafat bisa dikatakan, Dulur, dengan kondisi yang sangat cepat kemarin, Dulur. Nah, inilah contohnya, Dulur ya. Buahnya kemarin sangat lebat, ada indikasi, tapi beberapa hari setelah saya lakukan penyepraian, sudah 3 hari kalau tidak salah, tiba-tiba langsung layu seperti ini, Dulur. Ini sudah tidak bisa diselamatkan, Dulur ya. Ini langsung mati, Dulur. Nah, untuk bekas buahnya sangat-sangat lebat, tiba-tiba langsung menguning dan layu seperti ini. Dan untuk batang bawahnya memang sudah terkena, Dulur. Nah, itulah tadi, Dulur, bagaimana cara saya menangani busuk akar dan juga busuk pangkal batang, Dulur ya. Nah, untuk beberapa tanaman alhamdulillah tidak sampai banyak, Dulur. Nah, untuk daun yang seperti ini biasanya terindikasi, Dulur ya. Ada indikasi ketika daun menguning seperti itu. Nah, makanya kita harus sering-sering memonitoring, Dulur, agar nanti, nah ini bekasnya, Dulur, ini adalah tanaman saya, sempat saya lakukan tanda, Dulur, saya kasih tanda. Nah, ini adalah bekasnya, Dulur. Dulu pernah terkena penyakit di batangnya, pangkal batang, tapi alhamdulillah dengan beberapa perlakuan ataupun cara yang seperti tadi, alhamdulillah masih bisa sembuh, Dulur. Nah, inilah keadaannya dan alhamdulillah sudah kembali mulai normal lagi, Dulur. Nah, itulah tadi, Dulur, beberapa cara pencegahan yang saya lakukan agar tanaman kita bisa terhindar dari penyakit busuk akar ataupun pangkal batang. Nah, demikian, Dulur, video mengenai penyakit busuk akar dan juga pangkal batang. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.